Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bayu Sibon. Pada kesempatan kali ini, sama seperti video-video sebelumnya, Bayu Sibon akan memberikan sebuah berbagi ilmu di bidang video editing gitu. Kalau kemarin-kemarin juga ada di audio dan juga image editingnya kayak gitu, atau ke Photoshop kemudian dan image editing yang lain kayak gitu. Nah, kesempatan kali ini kita akan share tentang Adobe After Effects untuk editing sebuah video kayak gitu. Nah, untuk Adobe After Effects ini biasanya dipakai untuk ngedit video yang arahnya sudah banyak efek-efeknya kayak gitu. Special effect lah atau visual effect kayak gitu. Kalau seumpama kita mau mengedit sebuah video yang hanya untuk hal-hal seperti sinematik kemudian dokumentasi, nah saya pribadi itu biasanya pakai Sony Vegas kayak gitu ya. Nah, jadi pakai Sony Vegas atau bisa juga saya sering pakai Adobe Premiere kayak gitu. Jadi untuk efek-efeknya biasanya saya lebih dominan menggunakan Adobe After Effects. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share tutorial untuk mengenal interface dari Adobe After Effects 2021 kayak gitu. Ada banyak kelebihan dan ada juga banyak perubahan dari interface yang 2021 ini. Nah, di sini sudah tampil interface dari Adobe After Effects 2021. Kita sudah langsung disuguhkan ya biasanya nih. Langsung disuguhkan ke di source indikator ini atau di source monitor ya. Source monitor ini biasanya langsung disuguhkan kita new composition atau kita mau pilih new composition from footage. From footage ini biasanya ketika kita klik maka dia akan menyesuaikan dengan footage yang sudah ada kayak gitu loh. Jadi menyesuaikan dengan footage yang sudah ada. Kalau new composition ini yang kita pilih maka di sini akan memberikan sebuah interface kembali untuk mengatur kayak gitu loh. Seperti apa composition yang akan kita buat kayak gitu. Seperti frame rate-nya berapa, kemudian durasinya nanti seperti apa, durasi timeline-nya berapa kayak gitu loh. Nah, itu kalau kita pilih new composition. Namun seperti tadi yang disebutkan bahwa kalau seumpama kita pilih new composition from footage, jadi dia composition-nya menyesuaikan dengan footage yang sudah ada kayak gitu loh. Itu. Kemudian juga perlu kalian pahami di sini ada beberapa pilihan workspace ya. Apa namanya? Workspace kayak gitu. Area kerja kayak gitu loh. Di sini sudah ada banyak pilihannya, ada standar, kemudian ini apa ya bacaannya kalau bahasa Inggrisnya ya mohon maaf nih karena kurang gitu fasih dalam bahasa Inggris. Learn, default, standar, kemudian ada juga pilihannya di sini, klik sampean aja. Kalau seumpama tidak sama tampilannya begini, tinggal pilih aja workspace-nya kayak gitu. Ada efek, kemudian ada color kayak gitu. Ini biasanya kalau dipakai workspace untuk color grading kayak gitu. Nah, kalau saya pilih yang standar aja dulu untuk memudahkan menjelaskan dari beberapa interface termasuk sub menu dan menu-menu yang ada di Adobe After Effects 2021 kayak gitu. Oke, ini interface-nya. Kemudian yang terpenting juga yang harus sampai pahami di awal itu adalah project panel kayak gitu ya. Nah, ini project panel namanya kayak gitu. Ini biasanya akan menampilkan di sini nanti efek-efek yang akan kita buat dan juga file-file yang akan kita edit kayak gitu. Footage yang akan kita edit nanti. Nah, bagaimana cara memasukkan sebuah file baik itu video, audio ataupun image? Ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama kalian bisa pilih file, kemudian di sini pilih import, kemudian pilih file. Maka secara otomatis nanti interface-nya akan menampilkan seperti ini kayak gitu. Kita pilih aja, seumpama kita pilih ini, kita tinggal klik aja kayak gitu loh, import kayak gitu. Nah, ada juga di sini nanti agar memudahkan, seumpama sampean ada file yang jadi satu kayak gini nih. Ini file folder kayak gitu, di dalamnya sudah banyak footage-nya. Itu bisa langsung import folder juga kayak gitu. Di sini ada import folder, maka ketika seumpama kalian mau import folder, maka klik aja
import folder, klik kemudian import folder kayak gitu. Nah, di sini saya akan import file aja dulu kayak gitu. Import folder bisa nanti langsung praktekkan sendiri. Oke, klik import. Maka dia secara otomatis akan masuk ke project panel seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Ada juga caranya bisa langsung kalian klik 2 kali di sini ya. Nah, seumpama di sini kalian klik aja 2 kali untuk memasukkan sebuah footage-nya. Klik 2 kali maka secara otomatis tampil seperti tampilan yang tadi. Tinggal pilih aja yang ini, yang satunya ya, satu ini ya. Import kayak gitu. Maka secara otomatis dia sudah masuk ke project panel. Oke. Nah, di Adobe After Effects ini untuk mengedit sebuah video, audio ataupun image-nya kita harus membuat sebuah new composition gitu. New composition sudah dijelaskan tadi. Kalau kita mau menyesuaikan dengan footage yang ada tinggal klik. Nah, di sini saya akan membuat new composition secara otomatis langsung di sini kayak gitu. Jadi tadi ada 2 pilihan, kemudian saya mau cara yang lain untuk membuat sebuah composition kayak gitu. Jadi bisa kalian itu klik videonya seperti ini, kemudian kita drag ke gambar ini nih, yang di sini nih. Oke, sebentar, yang gambar ini nih kita drag ke create a new composition kayak gitu. Kita klik, kemudian drag, posisikan ke sini, kita lepas. Oke, maka secara otomatis dia sudah masuk ke new composition kayak gitu dulu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sudah ada, tinggal nanti kita ngedit mau dibuat seperti apa kayak gitu dulu. Nah, jadi seperti itu. Untuk memudahkan kita dalam sebuah pengeditan. Ada beberapa tips sebenarnya untuk edit sebuah video itu. Khususnya di source monitor ini ya, kita mau ngedit seumpama untuk ngezoom dan ngezoom in, zoom out kayak gitu, kita bisa menggunakan scroll di mouse kayak gitu. Nah, begini ini. Oke. Jadi seperti ini scroll mouse, kemudian kalau seumpama mau kita geser, kita tinggal tekan spasi kayak gini. Nah, untuk geser ke posisi mana yang bagus, atau kita seumpama mau ngezoom hanya di cewek ini aja. Bagaimana caranya? Kalau tadi itu kita ngezoom keseluruhan seperti ini, kalau seumpama di sini aja yang cewek kayak gitu. Nah, ini kalian tekan alternatif aja di sini, kemudian di zoom, maka dia itu atau di mouse ini akan ngezoom sesuai dengan posisi kursor ketika kita scroll kayak gini. Atau seumpama cewek ini nih ya, kita tekan alternatif kemudian zoom di sini, maka secara otomatis dia akan fokus ke posisi kursor kayak gitu untuk zoom in-nya kayak gitu ya. Kita bisa zoom kembali seperti ini. Oke. Nah, seumpama kita ulang ini yang mau di zoom, seumpama cewek ini kita tekan alternatif di keyboard, kemudian seperti ini. Kemudian seumpama mau geser-geser, kita tinggal tekan alternatif seperti ini. Nah, jadi ini memudahkan nanti seumpama kita ada efek-efek seperti tracking atau kita mau edit hal-hal yang lain yang merupakan sebuah special effect kayak gitu. Itu kemudian juga di sini ada track namanya ini ya. Ini ada beberapa pilihan, nanti akan saya sebutkan atau saya jelaskan satu persatu kayak gitu terkait dengan track ini kayak gitu loh. Termasuk ada indikator panel, kemudian indikator timelinenya di sini apa namanya ya, kalau saya bilangnya indikator, tidak tahu ya kalau yang lain itu apa menjelaskannya saya kurang gitu paham, menyebutnya itu seperti apa saya kurang begitu paham. Itu kemudian di sini juga ada tool yang bisa kalian pakai kayak gitu, ada teks dan yang lain sebagainya kayak gitu loh. Itu kemudian ada pen tool, ini sudah hampir sama dengan tool-tool yang ada di Photoshop kayak gitu. Kalau seumpama kalian sudah mahir, bisa dikatakan mahir di Adobe Photoshop, insya Allah kalian akan lebih mudah juga menggunakannya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga saya akan ada beberapa efek-efek yang bisa dipakai oleh kalian kayak gitu ya.
Mau di sini saya pilih ke default dulu. Ini ada beberapa menu-menu yang bisa kalian pakai seperti tracking, kemudian karakter untuk teks nanti bisa dipakai oleh kalian. Ada efek-efek seperti ini. Nah, ini bisa kalian pakai. Kalau kita ke standar lagi ya, kita tinggal pilih beberapa menu yang terhidden kayak gitu. Kita pilih yang standar aja nanti untuk penjelasan sebuah efek kayak gitu. Nah, kita ke default, kemudian pilih efek di sini ya, efek. Nah, ini enaknya di sini juga kalian tinggal searching efek apa yang mau dipakai, seumpama blur kayak gitu. Nah, maka secara otomatis dia akan ada beberapa efek-efek blur seperti blur by word, kemudian banyak blur-blur yang bisa kalian pakai kayak gitu. Nah, ini bisa kalau seumpama kalian mau pakai, tinggal masukkan aja drag seperti ini ke footage atau ke video yang akan kalian buat sebuah efek. Klik seperti ini, maka secara otomatis dia akan muncul di sini menu pilihan dari atau option-option yang ada di efek keying blur kayak gitu. Atau seumpama pilihan yang lain kamera lens umpama. Nah, kita tinggal drag aja seperti ini. Drag ke footage yang ada kayak gitu. Maka secara otomatis di sini sudah akan muncul kayak gitu dulu. Nah, ini sudah bisa kalian pakai channel blur sama kamera lens blur. Nah, kita tinggal atur aja untuk efek-efek yang akan kita pakai kayak gitu dulu. Nah, ini banyak, nanti bisa kalian coba. Oke, untuk sementara seperti itu. Kita lanjut ke video selanjutnya kayak gitu.